Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan nikmat. Yang paling utama adalah nikmat Islam wal iman. Amin. Panjang umur. Amin. Sehat wal afiat. Amin. Dan Allah mudahkan langkah kita untuk sore hari ini menghadiri acara iftar jamaah. Buka puasa bersama sama alhamdulillah. Mudah-mudahan segala dari awal malam Ramadan sampai detik ini segala amal baik dan ibadah kita Allah terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Sebelumnya begini Pak, kita jangan lama-lama ini. Masya Allah, tenggorokan aus seperti ini. Ya, tadi juga lewat jalan macet luar biasa. Sudah gitu suruh berdiri lagi. Nah, sabar lagi, jangan lama-lama kita. Inti kesimpulannya begini Bu. Ya, Nabi SAW itu melihat umur umat-umatnya yang pada di antara 70 sama 60 umur Nabi Muhammad SAW. Kalau lebih dari 70 itu bonus namanya. Ya, umur Nabi Muhammad SAW agak panjang, umurnya pendek antara 60 70. Di sisi lain Nabi kalau lihat umur-umur umat-umat Nabi terdahulu umurnya mah panjang-panjang banget. Ya, umurnya panjang, 100 tahun, 200 tahun. Ya, Nabi Allah dulu dakwah sampai 950 tahun. Jadi jarak antara umur Nabi Muhammad sama umat-umat terdahulu terpaut sangat jauh. Akhirnya apa? Yang terjadi Nabi SAW ini karena Nabi itu sayang Pak sama umatnya. Ya, Nabi sayang sama umatnya kepikiran, aduh, umur umat saya ini kagak banyak, 60 70. Ya, dengan umur yang pendek yang Allah berikan nih, mungkin nggak bakal bisa banyak mereka mendapatkan amal kebaikan dan amal soleh yang banyak, yang banyak. Ya, yang baik juga perlu. Ya, aduh, itu 60 70 kalau sampai umur 60 70. Dan orang kalau dikatakan udah lama kalau umurnya 60 tahun terus digunakan dia punya waktu buat tidur normal 8 jam, itu 20 tahun buat tidur normal. Belum umur potong buat kerja, buat keperluan lain, ke mama dan sebagainya. Umur 60 tahun maka cukup bahasa Pak ya. Itu pun kalau sampai umur 60 tahun, tapi mudah-mudahan warga Komen umurnya pada banyak panjang sehat afiat insyaallah. Tapi kepikiran Nabi sayang sama umatnya ini. Akhirnya apa? Nabi ini mengadukan ini dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala gimana umat Nabi Muhammad ini dikasih namanya jalan pintas. Ya, dikasih suatu amalan biar kata ini untuk agar mereka ini biar dengan amal tersebut dengan musim yang Allah beri ini mereka bisa mendapat meraih daripada begitu banyaknya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa mendapatkan daripada amal soleh yang banyak. Akhirnya apa terjadi? Allah hadiahkan spesial nih, khususnya bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan, masya Allah. Ya, ada apa di bulan Ramadan? Ramadan seperti mana kita telah ketahui bahwa kalau kita asal melakukan wajib, Allah lipat gandakan pahalanya yang pertama. Amal-amalan sunnah kalau kita kerjain, Allah itu jadi pahala wajib. Kemudian 1 detik pun di Ramadan ini nggak ada yang sia-sia. Semua itu menjadi pahala bagi umat Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Umat Nabi Muhammad bisa mendapatkan kebaikan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di bulan puasa bagian kita kagak ibadah nih. Tidur. Ya, tidur kita sia-sia kan di bulan Ramadan. Kagak tidur nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya resep nih bagi warga Komen kalau misalnya bingung maka saya mau belum sahur bisa bingung. Ibu pada sibuk ngobrol baik mah. Ya, ibu-ibu nih kalau misalnya di rumah nih kagak punya waktu, kagak punya lauk bakal sahur bisa bingung minum obat CTM 10 biji tidur ya. Ayam tidur sampai bangun-bangun pengen lebaran itu pahala ke Allah tidur ya. Itu tidurnya aja dihitung pahala Pak. Bayangin, bahasanya orang kagak kerja dapat gaji hanya ada di bulan Ramadan.
Apalagi sampai hal yang remeh, bau mulut dah, maaf nih, bau mulut. Orang asal ganteng, asal cakep gimana pun, wedon, cakep, wadon, cakep luar biasa. Kalau mulutnya maaf nih, mungkin bau pasar, nggak mau dekat sama kita. Buset, apalagi udah mulut bau, tambah lagi sahur pakai jengkol, double lagi. Bau banget, buset. Tapi luar biasa, emang di sini manusia kagak mau orang yang berhadapan sama orang yang bermulut. Jangan kan manusia, malaikatnya ogah. Tapi apa? Itu dikatakan adyab indallah min rihil misk. Itu lebih dinilai, ternyata lebih hebat daripada wangi yang misik, minyak wangi. Masya Allah, masya Allah. Gak cuma situ doang. Lagi-lagi Allah saking dermawannya nih pengen kasih jodoran kepada Nabi Muhammad. Allah selipin dopres rahasia. Ada salah satu malam di Ramadan yang Allah sembunyikan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kata Qadar ini Masya Allah, kalau hitungannya 83 tahun. 1000 tahun itu kalau dihitung kita usia umur 83 tahun. 83 tahun. Kalau sama Ramadan kita dapat aja satu kali Lailatul Qadar. Satu kali Ramadan kita dapat Lailatul Qadar, itu sama aja kita dapat ibadah selama 83 tahun. Wah Masya Allah nih, kita udah berapa banyak, mungkin dari sini ada umur 50 tahun, ada yang 50 tahun udah ngerasain 50 kali Ramadan. Itu kalau ada kita satu kali aja dalam usia dia mendapatkan satu kali malam Qadar, itu udah cukup. Dia udah itu ibadah sebanyak 83 tahun. Kita tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun ini kita juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan min al-jumli wal barakah la tamanna haulan kamilan." Ini orang-orang ini manusia kalau ada yang kata tahu nih pahala atau anugerah berkahan yang Allah berikan, yang Allah tumpah-ruahkan di bulan Ramadan, dia bakal pengen udah bahagia setahun full Ramadan enggak apa-apa. Bahagia setahun full karena pahalanya luar biasa. Kita sangat mudah sekali untuk mendapatkan lipatan ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya banyak pas kering kita bahas. Ada bocah nih cerita, ada bocah anak muda. Sampai ini karena buku anak muda, ini anak muda perlu banget dengar. Insyaallah kalau ada yang tahu, insyaallah dapat istiqomah insyaallah. Ya, ada bocah anak muda kasih contoh namanya si Agoy. Anak muda sama namanya Agoy, orang Jakarta Timur, Agoy. Emang kenapa nih Agoy? Agoy ini dalam cinta ini dikatakan dia ini bader bocahnya. Bocahnya bader. Tapi ingat, asal bader tapi pinter. Dia bader tapi pinter. Kalau sekarang mah bader kebablasan, kagak pinter sama sekali. Bader nih kagak sholat. Bader saya makan di bulan Ramadan, kagak pinter. Badernya kagak pinter. Orang pinter bader. Waktu yang ngaji mah ngaji. Waktu puasa mah puasa. Waktu yang sholat ini masih penting. Bader yang cakep begini masih penting. Nah si Abu ini begini kok. Bader bocahnya tapi pinter. Emang kenapa emang? Diceritakan ini dia kalau udah pengen lebah masuk Ramadan nih, dia beli baju baru. Beli baju baru, sarung wadimor. Wah, sarungnya warna ungu. Beli koko wangu warna merah. Bencinya warna hijau, bisa tuh kayak bawang merah dan terus segala. Dia beli sarung baru. Ya, si Agoy kalau udah pengen lebah masuk Ramadan, dia stop nakalnya. Ngapain? Persiapan masuk bulan suci Ramadan. Beli apa? Beli sarung baru, sarung wadimor, sarung kita, sarung wadimor. Kemudian gak cuma itu doang, dia beli minyak wangi yang paling enak, yang paling viral. Minyak wangi jangan tahu-tahu, yang paling mahal, yang paling viral minyak wangi. Kenapa minyak wangi itu yang paling viral? Minyak wangi malaikat subuh. Mahal, viral tuh semua orang mungkin tahu, ibu-ibu pasti tahu tuh minyak wangi malaikat subuh. Ada lagi sekarang yang baru malaikat dohor. Minyak wangi malaikat dohor. Beli baju baru, sarung baru, kemudian apa? Beli parfum yang paling mahal. Pokoknya dia tampil cakep tuh Ramadan, tampil cakep. Gak cuma situ doang, gak cuma bajunya doang cakep, imannya cakep si Abu, udah kata habis nakal. Ngapain? Dia puasa. Sholat, ikut kerjain terawih. Kemudian segala hal-hal yang kurang dari 11 bulan yang pada dia lalui ini mungkin ada salah-salahnya, dia benerin di dalam bulan
Alhasil ceritanya apa? Agoy akhirnya meninggal. Si Agoy meninggal. Sebelum itu dia ngomong ke temannya, saya begini nih, saya pakai baju bagus, saya pakai minyak wangi yang paling bagus. Kenapa? Saya berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan sebagai bulan tobat ini Allah terima tobat saya. Cakep tuh. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa saya. Akhirnya meninggal si Agoy. Subhanallah, pas meninggal temannya mimpiin si Agoy. Temen tuh Goy, bagaimana kabar ente di sana? Bagaimana? Allah udah ngapain nih? Allah apa yang Allah perbuat sama ente? Dia bilang apa? Alhamdulillah, Allah ampunin, Allah maafin dosa-dosa saya karena saya menghormati bulan suci Ramadan. Oh, ini perlu diingat karena apa? Dia menghormati bulan suci Ramadan. Maka itu termasuk salah satu bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW dan juga mereka Jibril kepada Nabi Muhammad. Ini sudah dibilangin sebelum masuk Ramadan, sudah dibilangin hati-hati ya. Emang Ramadan ini bulan yang sangat mudah kita mendapatkan kebaikan dan kebaikan dari Allah. Tapi di sisi lain hati-hati kalau udah begitu enaknya fasilitas yang Allah kasih kita sampai juga kalau bisa dapat maghfirah dari Allah, hati-hati celaka. Hati-hati celaka. Wailul liman adzaka Ramadan pada Nabi Muhammad SAW. Udah enak nih, mau ampunan gampang dapetinnya, mau tobat insya Allah digampang terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang punya kesalahan sama Allah minta di Ramadan minta ampun Allah Taala, insya Allah Allah maafin. Semua amal ibadah Allah nilai semuanya, bahkan tidur pun dinilai Allah Taala. Masih banyak ini kagak dapat maghfirah, kagak mau berubah di Ramadan, hati-hati celaka. Ya, karena pada hari kiamat ada anak muda, lagi-lagi anak muda nih contohnya, karena anak muda sering melanggar nih. Sekarang banyak orang bisa terus tapi sekarang apa namanya biasa-biasa aja sekarang Ramadan ya. Sekarang banyak orang yang ngopil terang-terangan. Orang nih kan kalau misalnya ngopil karena anak muda sama nasi padang sama es teh masih penting bagi saya mah. Ada anak muda dia ngopil bagus atau bagus? Agak bagus. Dia ngopil nih. Ngopilnya kenapa? Tergoda nasi padang panas sama es teh siang-siang. Masih penting, saya cerita, saya punya teman lagi puasa tengah hari Ramadan, dia masih punya satu batang sisa rokok di kantongnya dia. Akhirnya Pak, dia asem nggak kuat diisep Ramadan siang-siang. Cuma gara-gara sebatang rokok, ini mah namanya terlalu bodoh. Kalau padang sebenarnya kalau banyak kenyang, es masih penting, seger, nanti mau rokok dong asem apa coba ente, begitu. Makanya nanti anak muda itu ada anak muda dikatakan dia tidak hari kiamat nangis digebukin oleh malaikat diseret ke neraka. Ditanya apa dosanya? Kenapa anak muda dikumpulin diseret ke neraka? Apa dosanya? Kenapa? Karena dia dapat Ramadan, tapi bukannya mengagungkan Ramadan, tapi malah bermaksiat di bulan Ramadan. Wa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kajian yang simpel ini mudah-mudahan manfaat bagi kita, agar kita mudah-mudahan bisa sebagai semangat untuk menghormati bulan Ramadan, semangat untuk melaksanakan tarawih, semangat untuk menghidupkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Terakhir sebelum tutup, bagaimana tipsnya biar konsisten ibadah di Ramadan. Apalagi sekarang ini Ramadan sudah masuk malam ke-11, sudah hilang 10 hari Ramadan udah hilang, tinggal sisa 20 hari. Bagaimana Bu konsisten di Ramadan biar dari awal semangat sampai akhir sama nggak berubah? Pengen ya begitu? Pengen orang? Bagaimana caranya? Dulu guru-guru saya ini dulu kalau kita pengen sholat selalu pesan sama saya, sama teman-teman sampai takbir imam sebelum takbir mereka nengok tuh kan suruh rapatkan barisannya semuanya. Kemudian dia bilang apa? Sholatan wada. Ayo jadikan ini adalah sholat terakhir. Jadikan ini adalah sholat yang terakhir. Biar apa? Biar kita benar-benar khusyuk sholat ini pemisahan kita terakhir. Jadi habis ini kita sholat lagi kita mati. Sama Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan sholat wada. Beliau berpesan sama santri sebelum masuk Ramadan, ayo kita kalau udah Ramadan jadikan Ramadan adalah puasa terakhir kalinya ente di tahun ini. Sehingga apa? Kalau kita udah berpikir tuh kalau kita udah berpikir, ya Allah saya nggak tahu nih tahun depan apakah saya sampai enggak tuh nanti ke depan tahun depan atau tahun Ramadan akan datang. Soalnya banyak teman-teman kita nih, guru-guru kita, orang tua kita yang mana masih sempat buka sama kita nih, ya nggak? Masih sempat buka sama kita, tapi sekarang udah Allah panggil. Makanya kita jangan kepengen tahun depan bakal mendapatkan Ramadan dan depan. Memang kita berharap mudah-mudahan kayak umur. Maka jadikan
ternyata Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, Pak. Sehingga kita ini benar-benar konsisten dalam tidak menyanyiakan amal ibadah selama bulan Ramadan. Jadi kalau kuncinya pengen konsisten, karena ini kalau udah 20 kata udah pusing nih, bapak-bapak udah baca buruk, mama udah pada pusing, ya nggak? Tagihan, THR, ini bocah nih kita baju baru, gitu udah pusing. Jadi ibadah nggak konsisten, nggak bisa konsen, ibadah nggak bisa khusyuk. Karena tagihan di akhir bulan Ramadan makin banyak. Tapi jadikan bagaimana Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita untuk menjalankannya di tahun ini. Sehingga kita bermaksimal mungkin, sebaik mungkin dalam berpuasa, di dalam beribadah, dalam menjaga adab-adab syariat yang ada di bulan Ramadan.